Hai adik-adik, apa kabar kalian? Tetap sehat ya, tetap semangat ya. Meskipun di tengah-tengah pandemi, Dosa rindu kita semua tetap semangat. Seperti hari ini, Dosa ingin kita pagi ini memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Bersama dengan Kak Tata, kita akan memuji nama Tuhan ya. Tetap semangat adik-adik. Yuk, sebelumnya Dosa ajak kita untuk bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Yuk, semangat ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo, lebih sungguh-sungguh kita katakan sambil katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan ku memuji, ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, mari dengan lipat tangan. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan berdoa sama-sama ya untuk ibadah hari ini ya. Yuk, matanya dipejamkan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Pagi ini kami dapat bertemu lagi dengan Engkau ya Tuhan. Meskipun kami ibadah online, tapi berikan kami semangat ya Tuhan. Biarlah kami dapat menyiapkan diri kami ya Tuhan untuk menyambut hadirat-Mu. Biarlah Kau pimpin ibadah kami, ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati dan pimpin kami. Baik yang di gereja maupun yang di luar. Tuhan berkati, pimpin kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu GKT, gimana? Masih semangat? Karena semangat kita akan pujikan Mas sekolah minggu GKT ya. Semangat ya, jadi. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di mana? Di depan Bapa, Mama, Kakak, adik, teman
dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena aku milik Yesus. Ayo kita katakan adik-adik, aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan Bapak, Mama, Kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena aku milik Yesus. Karena aku milik siapa? Karena aku milik Yesus. Karena aku milik siapa? Karena aku milik Yesus. Ya, gimana? Sudah semangat atau masih lemes-lemes saja? Ya, adik-adik, kita akan membacakan hari ini. Pagi ini ada satu bacaan dari Efesus 5 ayat 20. Ya, mari adik-adik semuanya di rumah boleh dibuka Alkitabnya. Sudah disiapkan? Sudah? Siapkan semuanya. Efesus 5 ayat 20 ya. Oke, sudah ketemu semua? Terus tunggu. Nah, mari kita bacakan bersama-sama ya. Ayatnya dulu ya. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, kita bacakan sekali lagi. Ayo, dibuka Alkitabnya. Kita bacakan sama-sama adik-adik. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Wah, gimana? Masih semangat? Sudah dibaca Alkitabnya, ayatnya? Kita akan bangkit berdiri ya. Kita mau katakan di pagi ini, kita mau katakan it's good to see you here with me ya. Yuk, semangat. It's good to see you here with me, and so that you can. It's good to see you here with me, and so that you can. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. Ayo semangat, ayo adik-adik berdiri yuk. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. Ayo, it's good to see you here with me. And so that you can. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me, and so that you can. Gimana? Sudah ketemu sama Tuhan Yesus? Ya, kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Ya, Dia sudah datang di dunia ini, bahkan mati di atas kayu salib. Nah, kita akan lihat kasihnya Tuhan melalui apa?
melalui persembahan ya. Adik-adik, bagi adik-adik yang di rumah boleh mempersiapkan uangnya, persembahannya, masukkan amplop, nanti pada waktu besok-besok ada kunjungan mungkin bisa dikasihkan ya. Disiapkan persembahannya, meskipun kita ibadah online tetap kita lakukan persembahan karena wujud kasih kita kepada Tuhan. Sambil mempersiapkan kita persembahan, kita akan pujikan Ku Daki-Daki ya. Yuk semangat adik-adik. Daki gunung yang tinggi, ayo ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ayo ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ayo ku dayung kau di sungai, Yesus besertaku. Di mana? Di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Ayo, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung di sungai, Yesus besertaku. Gimana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, biarlah lagu ini menguatkan kita adik-adik, karena kita tahu Tuhan itu ada di mana-mana. Tadi dikatakan di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah, di suka maupun di duka. Biarlah lagu ini menguatkan kita buat adik-adik ya, tetap semangat karena Tuhan Yesus beserta kita. Kita akan melakukan doa persembahan. Setelah kita mengisikan, yuk kita bawa persembahan kita melalui doa persembahan ya adik-adik. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Meskipun kami ibadah online saat ini, kami sudah diberikan kesempatan ya Tuhan untuk melakukan persembahan. Biar Kau berkati kami ya Tuhan, anak-anak yang sudah memberi ini, biar Kau berkati kami, berkati kedua orang tua kami, biar persembahan ini dapat Kau pakai untuk pekerjaan-Mu pagi ini di gereja kami. Kami serahkan persembahan ini biar menjadi berkat buat pelayanan yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, rangkaian ibadah kita sudah lakukan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo saja kita akan mengatakan adik-adik, hati sebagai hamba. Ya.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, darah roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan sikap doa kita pujikan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu yang tepat, saya silakan dosen, silakan. Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan ya. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali ya. Nah, saat ini kita tadi sudah memuji nama Tuhan, terus dengan bersuka cita. Lalu saya percaya saat ini ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Nah, sebelum itu, ayo kita berdoa, kita menyiapkan hati kita siapkan pikiran kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah walaupun kami masih dalam keadaan online. Tapi kami dengan penuh sukacita Tuhan datang dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati, berikan hikmat, sehingga setiap firman Tuhan yang akan diberikan tidak berlalu, tapi boleh tertanam baik dalam hati setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini ayo kita siapkan Alkitab kita, baik itu Alkitab elektronik, HP, ataupun Alkitab yang seperti biasa, yang seperti buku itu ya. Nah, saat ini tema kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan Yesus di padang gurun. Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Nah, ayo
kita buka di Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Ayo kita buka Matius 4, 1 dan 11. Nanti kalau sudah baca, sudah temukan, Losa akan bacakan bagi kita semua ya. Sudah ketemu? Nah, Losa bacakan ya. Matius 4, 1 sampai dengan 11. Kalian perhatikan ayat demi ayat. Ayat pertama. Kemudian Yesus dibimbing oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. 40 hari 40 malam Yesus tidak makan, lalu ia merasa lapar. Iblis datang dan berkata, "Engkau anak Allah bukan? Nah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti." Kemudian Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah." Kemudian ayat kelima, sesudah itu iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci, dan menaruh dia di atas puncak rumah Tuhan. Lalu iblis berkata kepadanya, "Engkau anak Allah bukan? Kalau begitu, terjunkanlah ke bawah, sebab di dalam Alkitab ada tertulis begini, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi engkau. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan mereka, supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu." Ayat ketujuh, Yesus menjawab, "Tetapi di dalam Alkitab tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat ke-8, kemudian iblis membawa Yesus lagi ke gunung yang tinggi sekali dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan segala kekayaannya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Semua ini akan saya berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah saya." Apa kata Yesus? Yesus menjawab, "Pergi kau, hai penggoda, dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja." Ayat yang terakhir, akhirnya iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat pun datang melayani Dia. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sebagai pelaku firman Tuhan tidak hanya membaca dan mendengarkan, tapi kita juga boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Nah, saat ini kita akan membahas pencobaan Yesus di padang gurun. Nah, adik-adik, apa sih arti kata pencobaan? Seperti biasa, Losa Andre selalu memberikan arti kata, tema yang selalu kita bahas. Nah, sekarang arti kata pencobaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pencobaan itu adalah proses atau cara atau perbuatan mencoba atau mencobakan. Nah, jadi pencobaan itu adalah proses untuk mencoba, proses atau cara untuk mencoba. Jadi sebuah proses. Kemudian pencobaan dalam Alkitab. Nah, pencobaan dalam Alkitab itu ada beberapa. Pertama, pengujian atau menguji. Kemudian pencobaan itu juga artinya godaan. Ya, selain ujian, godaan. Ujian itu apa yang kita alami dalam hidup kita. Begitu pula dengan godaan. Banyak godaan yang datang dalam kehidupan kita. Itu termasuk pencobaan. Kemudian yang terakhir adalah bujukan untuk melakukan dosa. Adik-adik, ketika iman kita nggak kuat melawan pencobaan, maka akan datang sebuah bujukan untuk melakukan dosa. Nah, seringkali kita lakukan ya, ketika kita sudah nggak kuat menghadapi pencobaan, kita terjatuh dalam dosa. Kita melakukan dosa yang seharusnya kita tidak lakukan. Nah, itu arti kata pencobaan ya. Nah, kita kembali ke cerita. Nah, setelah Yesus melaksanakan tugasnya di dunia, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai adik-adik. Jadi bayangkan ya, Tuhan Yesus dengan sendirinya ia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Jadi bayangkan, ketika kita seorang diri, gak ada teman, gak ada saudara, gak ada keluarga, papa mama gak ada, kita dicobai oleh iblis. Tapi ternyata pencobaan itu adalah tanpa seizin Allah. Jadi Allah mengizinkan, maksud Losa.
Allah mengizinkan pencobaan itu datang kepada setiap umatnya, termasuk kepada Yesus, untuk dicobai oleh iblis. Ya, ingat bahwa iblis tidak mungkin mencobai siapapun tanpa izin dari Allah. Nah, jadi ketika kita menghadapi cobaan, ketika mengalami ujian, mengalami godaan, itu dengan seizin Allah. Jadi iblis tidak berani melakukan pencobaan kepada kita tanpa seizin Allah. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, pergumulan, itu dengan seizin dari Allah. Nah, kapan sih iblis mencoba Yesus? Ya, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Adik bayangkan, Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Adik pernah gak berpuasa 40 hari 40 malam? Gak bisa 4 hari 4 malam gak kuat 4 jam gak kuat 40 menit 4 menit kita kuat gak ya? Tidak makan dan tidak minum selama 40 sama, kalau kita sama 4 menit 4 jam atau 4 hari ya. Nah, kemudian dalam keadaan sebagai seorang manusia, Yesus adalah juga manusia sejati, 100% manusia, 100% Allah. Yesus pun merasa lapar. Ada dibayangkan ya, gak makan, gak minum, Tuhan Yesus merasa lapar. Dan pada saat Yesus dalam kondisi fisik paling lemah, disitulah iblis datang untuk mencobai Tuhan. Adik-adik, ketika kita juga menghadapi pencobaan, pergumulan, kemudian fisik kita lemah, fisik kita gak kuat, iman kita lemah, iman kita gak kuat, disitulah iblis datang untuk mencobai kita. Di situ juga iblis datang untuk mencoba Yesus, karena fisiknya sudah gak kuat. 40 hari 40 malam tidak makan, adik-adik ya. Nah, seperti digambar ya, iblis datang kepada Yesus, mencoba iblis. Ayat kedua ya, 40 hari 40 malam Tuhan Yesus tidak makan, lalu ia merasa lapar. Nah, adik-adik, apa sih arti kata puasa? Nah, puasa itu pertama menghindari makan, seperti tadi lo sampaikan, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Itu dilakukan dengan sengaja. Jadi memang kita puasa itu dengan sengaja kita melakukan, tidak menghindari makan dan minum, tidak makan dan tidak minum. Kemudian menahan diri dari segala perbuatan. Nah, itu puasa. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, kita dengan sengaja tidak makan dan minum, dan menghindari segala perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita tidak lakukan. Itu namanya puasa ya. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Menjadi apa? Yuk, menjadi roti ya. Roti." Nah, adik-adik bayangkan, ketika Yesus lapar-laparnya, kemudian dia disuruh membuat batu ini menjadi roti. Apa yang harus kita lakukan? Menggiurkan? Pasti menggiurkan. Yesus itu adalah Allah 100%, dan dia pasti bisa mengubah roti, mengubah batu menjadi roti. Iblis menyuruh Yesus untuk menggunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk segera mengubah batu itu menjadi roti. Tetapi dengan iman yang kuat, walaupun fisiknya Tuhan Yesus sedang turun, sedang gak kuat, Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Artinya, Yesus menyatakan bahwa roti yang melambangkan materi bukanlah segala-galanya buat manusia. Nah, ada dia di sini satu hal yang kita dapatkan, bahwa roti yang melambangkan materi itu banyak, harta, benda, kekayaan dan lain sebagainya, jabatan, bukanlah segala-galanya untuk manusia. Justru manusia itu butuh firman Tuhan untuk hidup. Ada dibayangkan ya? Di sini roti yang melambangkan materi
yang melambangkan nafsu dunia, makanan, minuman, dan lain sebagainya, itu bukan yang terutama bagi manusia. Tetapi setiap firman Tuhan yang keluar, yang kita baca, itu yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita. Dengan demikian, iblis tidak berhasil membuat Yesus melakukan seperti yang dikatakannya. Nah, kita lihat di gambar, ada anak-anak yang makan terus, minum terus. Ada anak yang siap menyantap makanan. Tapi ingat, apapun yang saat ini disajikan sama orang tua kita, makanan, minuman, benda yang kita punya, kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita. Ketika kita melihat di bawah kita, masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana tidak memiliki apa yang kita milikin. Kita harus mengucap syukur. Dan yang terutama, makanan, minuman, dan apapun yang kita punya, yang paling utama adalah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus dibawa ke mana? Ke puncak rumah Tuhan. Ayat 5 ya. Sesudah itu iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci, dan menaruh dia di atas puncak rumah Tuhan. Lalu iblis berkata kepadanya, "Engkau anak Allah, bukan? Kalau begitu, terjunkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya akan melindungi engkau, dan engkau tidak akan terjatuh, bahkan kakimu tidak akan menyentuh tanah atau menyentuh batu." Ya. Tapi Yesus menjawab, "Tetapi di dalam ada tertulis dalam Alkitab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya. Adik-adik ya, ketika iblis membawa Yesus ke bait suci dan berkata, "Jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis bahwa engkau akan diselamatkan oleh malaikat-malaikatmu. Tuhan akan mengirim malaikat-malaikat sehingga engkau tidak akan terjatuh." Adik-adik, bayangkan ketika Tuhan Yesus mau menerima apa yang dikatakan oleh iblis. Tapi Yesus dengan tegas, dengan berani mengatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Yesus menyatakan bahwa manusia tidak boleh sekalipun meragukan kasih Allah dan meminta Allah untuk melakukan yang diinginkannya sebagai bukti kasih Allah kepadanya. Ya. Kita sebagai manusia tidak boleh meragukan kasih Allah. Apa yang kita dapat saat ini itu semua karena kasih Tuhan. Ketika saat ini kita mengalami kekurangan, Tuhan tahu akan kekurangan kita. Ketika saat ini apa yang kita derita, Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Dan meminta Allah untuk melakukan apa yang menjadi ingin kita itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi kita tidak boleh meragukan kasih Allah. Kita harus menerima apa yang saat ini Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ketika kita sudah menolak semuanya, iblis tidak akan mencobai kita. Iblis tidak akan mengganggu kita. Ya. Ketika kita dengan tegas bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dengan apa yang saat ini kita alami, kita ingin percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kita harus berani dengan sikap tegas mengatakan bahwa kita harus melawan apa yang iblis inginkan. Kita harus melawannya ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu," di situ iblis tidak berhasil membuat Yesus melakukan apa yang seperti dikatakannya. Kemudian terakhir adik-adik ya, Tuhan Yesus dibawa lagi sama si iblis ke mana? Ke tempat yang tinggi, ke gunung yang tinggi. Ia menunjukkan semua kerajaan di dunia ini. Iblis mengatakan, "Semua ini saya akan berikan kepadamu kalau engkau menyembah Allah." Menyembah saya maksudnya Andre ya. Nah, adik bayangkan, yang miliki dunia ini siapa? Iblis atau Tuhan?
Tapi iblis masih berani-beraninya berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Padahal yang menciptakan segala sesuatunya adalah Tuhan Yesus, Allah 100%. Tapi Yesus menjawab, "Pergilah kau, hai penggoda. Dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja." Nah adik-adik, ketika iman kita dipertaruhkan dengan godaan-godaan yang ada, dengan materi-materi yang ada, harus kita lawan. Karena semua itu adalah godaan, tipu muslihat iblis untuk melawan iman kita. Kita harus berani. Kita harus hanya menyembah Tuhan dan layani Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita ditawari sama teman kita sebuah pekerjaan atau hal-hal yang menggiurkan atau hal-hal yang kita senangi. Tapi satu hal kita tidak boleh mengingkari iman kita. Kita harus sembah Tuhan, layani Tuhan. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke padang gurun, Dia siap untuk digodai. Cobaan pertama dia sudah berhasil. Cobaan kedua dia juga sudah berhasil. Cobaan ketiga, ketika Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, si iblis menyerahkan semua kerajaan yang ada di dunia ini kepada dia. Tapi Tuhan Yesus tetap kuat imannya. Ia mengatakan, "Inyalah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Artinya bahwa manusia hanya boleh menyembah kepada Tuhan, kepada Allah saja, dan tidak ada satupun di luar Allah yang boleh manusia sembah. Ketika kita boleh menyembah Tuhan, melayani Allah yang benar, menyembah Allah yang benar, yakin dan percaya bahwa iblis tidak akan berhasil membuat atau menggodai kita. Kita harus kuat sama seperti Yesus. Ya, adik-adik, Yesus berhasil dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Yesus juga ingin seperti itu kepada kita. Saat ini mungkin kita masih belum bisa sekolah, kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa inilah jalan yang terbaik. Ketika kita masuk sekolah, kita tidak tahu ada teman-teman kita yang sakit, guru-guru kita yang sakit. Tapi ketika Tuhan memberikan waktu yang tepat untuk kita bersekolah kembali, bertatap muka kembali, itu adalah jalan yang terbaik. Sehingga kita pergi ke sekolah dengan penuh sukacita. Kita pergi kemana-mana dengan penuh gembira tanpa ada rasa khawatir. Ya, Yesus berhasil tetap menyenangkan hati Tuhan, menang atas iblis dan mengatasi pencobaan dari iblis dengan menggunakan perkataan-perkataan kitab suci. Ya. Nah, ketika kita dihadapi pergumulan, permasalahan, pencobaan, kita harus tetap tenang, harus tetap kuat iman kita, walaupun fisik kita mungkin sudah tidak kuat. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, seperti tadi yang dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar ya dari Allah. Nah, itu yang harus kita pegang. Walaupun kita nggak kuat, kita ingin percaya firman Tuhan akan memimpin kita, membimbing kita, ya. Nah, apa sih kesimpulannya ketika kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, ketika iblis mendapat izin untuk mencobai manusia, maka iblis akan mencari kesempatan di mana manusia sedang dalam kondisi yang paling lemah. Karena itu kita harus berwaspada, harus waspada, adik-adik, ya. 1. Ketika iblis mendapat izin untuk mencobai siapapun, termasuk adik-adik dan lose, maka iblis akan mencari kesempatan di mana kita, adik-adik, dalam kondisi yang paling lemah. Kenapa? Karena ketika kita kondisi yang paling lemah, di situ iman kita paling rapuh, paling mudah dihasut, paling mudah untuk digodai. Jadi kita jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita punya iman yang kuat, iblis tidak akan berani. Adik-adik ya, walaupun kondisi kita lemah, tapi iman kita harus kuat, harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saya, bagi Losa dan adik-adik semua ya. Karena itu kita juga harus waspada. Yang kedua, setiap anak Tuhan juga bisa menyenangkan hati Tuhan
menang atas iblis dan mengatasi pencobaan dari iblis dengan menggunakan perkataan firman Tuhan yang tadi lo sampaikan. Karena itu anak-anak, adik-adik semuanya harus tekun mengenal firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, ketika kita mengenal firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu tidak dengan sendirinya. Kita harus membaca firman Tuhan. Yang terpenting, jangan lupa sekolah minggu, jangan lupa ibadah setiap minggu, mendengarkan firman Tuhan, dan percaya akan firman Tuhan itu ya adik-adik. Nah, sedemikian jauh firman Tuhan yang saat ini kita sama-sama dengar. Lalu saya yakin dan percaya ketika kita setengah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan lemah sekalipun, iblis tidak akan mencobai kita. Tetapi ketika iblis datang mencobai kita, kita harus yakin, kita harus pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi setiap pencobaan, permasalahan, dan pergumulan kita. Nah, sebelum lo akhiri, nanti lo akan setel, kita akan sama-sama melihat video secara singkat tentang pencobaan firman Tuhan ya di padang gurun. Ayo, saat ini kita sama-sama satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan, kami mengucap syukur walaupun mungkin dalam kehidupan kami saat ini merasa aman, nyaman, tetapi kami yakin percaya ketika kami merasa aman dan nyaman, itu semua karena pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ataupun dengan sebaliknya Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan, permasalahan, banyak hal-hal yang kami lalui dengan permasalahan yang ada pada kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu berserta kami. Jangan biarkan iman kami jatuh, tetapi biarlah iman kami selalu kuat bahwa firman Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan selalu hadir. Sehingga ketika kami menghadapi pencobaan, permasalahan, pergumulan, Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan kami mampu melewatkannya semua. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Sampai ketemu minggu-minggu selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berpuasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 4 ayat 1-11. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis.
Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ya rangkaian ibadah kita hari ini. Nah, sebelumnya kita memujikan dulu. Pujiannya seperti biasa kita lakukan kalau kita onsite, kalau kita di gereja. Kita akan pujikan Bapa terima kasih ya. Sebelum kita menutup ibadah online kita hari ini. Ya. Dengan sikap doa kita akan katakan adik-adik, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dengan sungguh-sungguh kita katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Yuk adik-adik, sikap doa kita akan menutup rangkaian ibadah kita ya. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Rangkaian ibadah sudah kami lakukan ya Tuhan. Dari memuji, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah rangkaian ibadah hari ini biarlah menjadi berkat buat kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar juga menjadi pelita buat jalan hidup kami ya Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengarkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Kau pimpin kami dalam 1 minggu ke depan, dalam studi kami, dalam aktivitas kami. Kiranya hadirat-Mu hadir menolong mimpin kami ya Tuhan. Kami menutup ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.